Perkenalkan, nama saya Calvin Jose William dengan NIM 64235152. Saya bersama dengan teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Ludwig Hasibuan dengan NIM 6423514. dan Perkenalkan, nama saya Reni Dwi Setiawan dengan NIM 642355179. kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Perpajakan, dari kelas 643B05. Saksikan video kami. Kami di sini akan membahas pajak daerah. Apa itu pajak daerah? Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah guna kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Jenis-jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi. Ada pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak atas kepemilikan dan atau pengusahaan kendaraan bermotor. Yang kedua ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, pajak atas konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor. Yang ketiga ada bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak atas perubahan kepemilikan kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak air permukaan atau PAP, pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Yang kelima, pajak alat berat atau PAB, pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan alat berat. Yang keenam, pajak rokok, pajak atas konsumsi rokok dipungut oleh provinsi dan berasal dari cukai rokok yang dipungut oleh pemerintahan pusat. Meneruskan penjelasan dari teman saya akan membahas tentang pajak daerah berupa pajak kabupaten kota. 1. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau yang kita kenal sebagai PBB P2, yaitu pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan di kawasan perkotaan dan pedesaan. Ada BPHTB atau pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan seperti jual beli, hibah, warisan, dan sebagainya. Kemudian ada PBJT, yaitu pajak barang dan jasa tertentu, berupa pajak atas konsumsi atau pemakaian barang dan jasa tertentu, seperti jasa parkir, makanan atau minuman, tenaga listrik, dan lain-lain. Kemudian ada pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame berupa iklan visual di tempat umum seperti baliho, neon box, spanduk, dan lain-lain. Lalu ada PAT. PAT itu pajak air tanah. Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air yang berasal dari lapisan dalam tanah yang biasa kita kenal sebagai air tanah. Kemudian ada pajak MBLB. Pajak MBLB adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak ini adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan sumber daya mineral bukan logam dan batuan. Contohnya seperti pasir, kerikil, batu kapur, dan lain-lain. Terakhir ada pajak sarang burung walet. Pajak ini adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan sarang burung walet. Saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri pajak daerah. 1. Dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. 2. Bersifat wajib dibayar oleh warga atau badan usaha sesuai peraturan daerah. Nomor 3. Untuk kepentingan daerah. Dana pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Nomor 4. Terdapat dasar hukum yang jelas, diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah atau perda. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu fungsi pajak daerah. Fungsi pajak daerah nomor 1 yaitu fungsi anggaran atau budgeter. Pajak menjadi sumber pendapatan utama APBD untuk membiayai belanja pemerintah daerah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi regulasi atau pengatur. Pajak dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat, seperti tarif pajak parkir yang tinggi untuk
mengurangi kemacetan. Nomor 3. Fungsi distribusi atau pemerataan. Hasil pajak digunakan untuk pelayanan publik yang bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Nomor 4 yaitu fungsi stabilitas atau pajak daerah membantu menjaga keseimbangan keuangan dan stabilitas ekonomi negara. Sekarang saya akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, PBBP 2. Berikut contoh studi kasusnya berupa penjualan rumah tinggal. Pada tanggal 10 Maret 2025, Ibu Lina memiliki rumah di wilayah kota Z dengan NJOP sebagai berikut. Luas tanah yaitu 200 meter persegi dikali 1 juta per meter persegi. Luas bangunannya di mana 120 meter persegi dikali 1.500.000 per meter persegi. Yang mana NJOP tidak kena pajak sebesar 12 juta rupiah. Lalu perhitungan PBBP 2-nya yaitu sebagai berikut. NJOP tanah terhitung 200 dikali 1 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. NJOP bangunan yaitu 120 dikali 150.000 yang mana hasilnya sebesar 180 juta rupiah. Lalu total NJOP-nya dapat dihitung seperti 200 juta rupiah ditambah 180 juta rupiah, di mana totalnya sebesar 380 juta rupiah. Untuk perhitungan DPP bisa kita hitung dengan cara NJOP dikurang NJOP tidak kena pajak, yaitu seperti 380 juta dikurang 120 juta dengan mana hasilnya sebesar 368 juta. Tarif PBB-nya itu sebesar 0,1%, maka PBB terutang dapat dihitung 0,1% dikali 368 juta, hasilnya sama dengan 368 juta rupiah. Hasilnya itu sebesar 368.000 rupiah. Dapat diketahui bukti pajaknya yaitu pada tanggal 10 Maret 2025 terdapat transaksi berupa objek pajak rumah tinggal di mana DPP sama dengan 368 juta rupiah PBB dengan NJOP PBB terutang sebesar 368.000. Maka keterangannya dibayar penuh wajib pajak sebelum transaksi jual beli rumah. Oke, saya ingin menjelaskan tentang contoh kasus biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat BPHTB. Perolehan tanah oleh pembeli pada tanggal 5 April 2025, Tuan Joko membeli sebidang tanah seluas 300 meter dengan NJOP sebesar 800.000 per meter di Kabupaten W. Harga transaksi atau jual beli sama dengan 250 juta. NPOP-nya itu nilai perolehan objek pajak itu sama dengan diambil yang lebih tinggi antara NJOP dan harga transaksi. NPOP TKP Kabupaten W sama dengan 60 juta. Tarif BPHTB-nya itu 5%. Perhitungannya BPHTB-nya itu NJOP tanah sama dengan 300 dikali 800.000 sama dengan 240 juta rupiah. NPOP-nya itu sama dengan lebih tinggi dari NJOP dan harga jual sama dengan 250 juta rupiah. DPP-nya itu 250 juta dikurangi 60 juta rupiah sama dengan 190 juta rupiah. BPHTB terutang sama dengan 5%, itu dikali 190 juta rupiah sama dengan 9.500.000 rupiah. Pembuatan bukti pembayaran BPHTB itu tanggal transaksi 5 April 2025. Objek pajak tanah 300 meter, harga jualnya itu 250 juta rupiah. BPHTB-nya itu terutang 9.500.000 rupiah. Keterangannya itu harus dilunasi sebelum pendaftaran balik nama di BPN. Ya, saya akan melanjutkan contoh kasus yang ketiga yaitu pajak hiburan, yaitu ada acara konser musik di kota X. Pada tanggal 25 Mei 2025, event organizer Musik Asik menyelenggarakan konser musik di lapangan terbuka di kota X. Jumlah tiket yang terjual adalah 2.000 lembar.
dengan harga per tiket Rp150.000. Pajak hiburan di kota X ditetapkan sebesar 15%. Perhitungan untuk pajak hiburan, jumlah penjualan tiket sama dengan 2.000 kali 150.000, hasilnya 300 juta. Untuk tarif pajak hiburannya 15%. Pajak yang terutang 15% dikali 300 juta, sama dengan 45 juta. Total harga tiket yang harus dibayar konsumen yaitu 300 juta ditambah 45 juta. Hasilnya 345 juta. Untuk pembuatan bukti pemungutan pajak hiburan, pada tanggal acara 25 Mei 2025, jumlah tiket terjual 2.000, harga tiket sebelum pajak 150.000, pajak hiburan 15% yaitu 45 juta, total yang diterima I.O. dari penonton yaitu 345 juta. Keterangannya, pajak wajib disetor ke kas daerah paling lambat 30 hari setelah acara. Ya, ini akhir dari presentasi kami. Saya Calvin Jose William dan teman saya Lutfi Kasibuan dan Randy Setiawan pamit izin undur diri. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau salah pengertian. Sekian dari kami, terima kasih.